Gimana? Depannya lagi. Sandi putar-putar dan tim dari Damkar kita sudah mengadakan pelaporan aduan lumas terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Damkar Kota Depok. Jadi sudah diterima oleh PTSP Kejaksaan dan akan diteruskan ke Kajari, nanti diteruskan ke disposisi ke Intel. Nanti ini akan berproses sebagai laporan aduan ya. Tapi ini kan korupsi, nanti mereka akan bekerja. Jadi dari tim Kejaksaan Kejari Kota Depok yang mereka akan bekerja untuk menelusuri ini dan memproses laporan dari Sandi putar-putar. Nah, memang disertakan yaitu dokumen-dokumen dugaan korupsinya, kemudian foto-foto, video-video, kemudian gambaran-gambaran alat-alat yang rusak juga disampaikan. Nah, jadi itu tadi sudah diterima laporannya, mereka akan proses dan akan diberikan nomor. Berapa dokumennya, Mas? Banyak, sekitar 60-an lembar dokumen lah ya. Videonya? Bang, ceritakan kronologi dong, Bang. Sekitar korupsi itu, Bang. 30-an video dan foto. Korupsinya ini terkait apa sih, Bang? Jadi korupsi ini terkait pengadaan peralatan Damkar Kota Depok di setiap UPT yang memang tidak berjalan baik. Sementara anggarannya ada, tapi peralatan tetap rusak dan tidak ada perbaikan. Tidak ada perawatan, tidak ada perbaikan. Jadi ini potensi korupsi tentunya ya. Kita nggak tahu siapa yang korupsi di sini, tapi yang jelas karena perawatannya tidak ada, kemudian peralatan banyak yang rusak, yang memang sangat menyusahkan dari tim tenaga pegawai Damkar ini bekerja, sehingga ini menjadi persoalan. Nah, ini juga memang penting kita harus kejar ini supaya apa? Supaya Damkar Kota Depok ini akan menjadi rapi dan menjadi bagus. Selama ini ternyata Damkar Kota Depok kita bisa anggap nggak kuat kekuatannya untuk mengadakan penanganan kebakaran ya karena peralatan yang rusak tadi. Bang, ada berapa nama yang dicurigai terlibat dalam kasus ini? Kita tidak sebut nama ya, karena ini kan sifatnya anggaran. Nanti siapa pengguna anggarannya? Itu akan ditelusuri oleh Kejaksaan Negeri Kota Depok. Jumlahnya berapa, Bang? Belum tahu juga. Iya, yang jelas kan anggarannya ada berapa miliar gitu, tapi ya hasilnya nggak ada. Hasil dari penggunaan anggarannya itu nggak kelihatan dari faktual yang ada di Damkar. Dalam pertemuan tadi, apalagi yang selanjutnya diminta oleh pihak kejaksaan? Sudah, semua dokumen sudah lengkap. Jadi mereka akan segera bekerja untuk menelusuri ini dan memproses ini. Mas Sandi, tanggapannya gimana, Bang? Ya, semoga untuk pemerintah Kota Depok dan penegak hukum ya bisa menindaklanjuti ini semua. Saya berbicara dengan fakta, saya tidak mempermasalahkan tentang semua pengadaan alatnya. Itu pengadanya sudah ada, akan tetapi fakta lapangan dibagikan atau tidaknya, semua kami anggota lapangan siap jadi saksi ya. Terus anggaran perawatannya kami siap jadi saksi juga semua. Tinggal jawab ya atau tidak, kok semua anggota honorer sudah siap semua. Ya, jadi perlu seluruh Kota Depok. Ya, perlu kita tambahkan di Depok ini Damkar Kota Depok ada sekitar 200 pegawai Damkar Kota Depok, sekitar 200 ya. Iya, 200. Tapi yang honorer itu sekitar 160 personil yang honorer yang mendapatkan upah honorer hanya sebesar Rp3.200.000 per personil, dan rata-rata mereka sudah bekerja di atas 10 tahun. Jadi 160 tenaga honorer ini upahnya begitu rendah, di bawah UMP. Sementara UMP Kota Depok ini kan Rp4.878.000. Sementara anggota Damkar ini honorer semua menerima gaji Rp3.200.000. Dipotong pinjaman online, dipotong BPJS, dipotong habis tinggal Rp1,5 mungkin mereka buat hidup 1 bulan. Sehingga ini otomatis tidak bisa mereka menjalankan pekerjaan sebagai tenaga Damkar Kota Depok secara maksimal. Karena apa? Mereka di minggu pertamanya sudah kehabisan uang, sehingga akhirnya mereka banyak yang menjadi ojek online. Ini faktanya begitu kan? Ini begini, jadi kita bisa beranggapan ini yang lalai siapa? Tentunya yang lalai adalah pemerintah Kota Depok sendiri. Bayangkan saja sampai 10-15 tahun itu nggak ada perbaikan Damkar Kota Depok, dan kemudian pegawai-pegawainya masih honorer begitu. Kalau ini kita bisa beranggapan ini pegawai ini kasihan banget ini. Nah, ini kita bisa beranggapan juga pemerintah Kota Depok, wali kota, wakil wali kota, bahkan DPRD ini lalai atau mengabaikan kesejahteraan dari Damkar Kota Depok, pegawai-pegawainya. Kalau ini terjadi,
tentunya sebenarnya dampaknya langsung kepada masyarakat Kota Depok. Kalau mereka mengalami musibah, penanganannya nggak akan pernah maksimal. Jadi sebenarnya ini kita bisa anggap pemerintah Kota Depok mengabaikan keamanan masyarakat Kota Depok melalui cerita tentang damkar yang sebenarnya memang agak bagaimana ya, agak nggak dilirik atau diabaikan sama sekali. Jadi begitu ada pengabaian terhadap masyarakat Kota Depok melalui si pemerintah Kota Depok ini. Kita nggak tahu siapa pemerintahnya, tapi yang jelas ini. Nah, berikutnya karena ada sekitar 70 sampai 80 personel damkar Kota Depok memberikan kuasa kepada kami untuk meminta bantuan kepada kami, tentunya kami akan memproses ini, membantu mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, caranya apa? Kita nggak bisa minta kepada pemerintah Kota Depok yang sekarang karena sudah mau berakhir sia-sia juga, karena anggarannya juga tidak ada. Jadi kita akan minta di pemerintah Kota Depok selanjutnya, siapapun yang terpilih kita akan kejar ke mereka, termasuk kepada DPRD Kota Depok, karena 15 tahun ini kayaknya nggak ada kerjanya mereka itu. Kita bisa anggap gitu. Kurun waktu berapa lama Bang korupsi itu terjadi Bang? Ya, kalau kurun waktu ya dari dulu juga sudah pernah terjadi laporan korupsi kan dalam Kota Depok, dan ini berulang. Ini yang kedua kalinya Sandi ini melaporkan. Untuk kelanjutannya berikutnya bagaimana Bang? Ya, nanti kita tunggu. Ada dua persoalan. Persoalan pertama adalah laporan korupsi. Persoalan kedua adalah kita harus mengajar supaya damkar Kota Depok ini ditingkatkan kesejahteraannya. Artinya gajinya ditingkatkan, dan kalau tenaga honorer mereka ditingkatkan jadi pegawai langsung aja. Karena 80% honorer ini bahaya ini. Bahaya. Apalagi gini, Depok ini sudah banyak gedung-gedung tinggi, sudah banyak apartemen tinggi-tinggi. Kalau ada musibah apa-apa, kebakaran atau apa di gedung-gedung tinggi itu berbahaya, karena mereka nggak siap. Peralatannya nggak siap, orang-orangnya juga nggak siap. Orang-orangnya lagi jadi ojek online, disuruh tangani kebakaran, ya mereka akhirnya nonton pakai baju hijau. Sebab boleh diperlihatkan seperti laporan. Laporannya. Nah ini Agak mundur dikit Bang. Oke, siap. awas ini. Balik bang. Enggak. Itu tasnya, Pak. Mundur dikit Bang.